Selamat malam semuanya rekan media. Terima kasih atas kesabarannya menunggu. Saya sudah kesakitan karena saya baru pulang operasi saraf kejepit dari Singapura. Nanti saya akan ceritakan kenapa saya mau ikut dalam kasus ini. Walaupun klien saya membelu dan hampir semua konglomerat saya yang pegang. Ya. Yang pertama, benar bahwa hari ini Pak Febri sudah tanda tangani surat kuasa. Ya, ada 2 tim kuasa hukum nanti saya kasih tahu. Ini jadi tanda tangan beliau hari ini tanggalnya. Sebelah kiri. Ya, Sebelah kiri sini. Kiri. Majuin ke depan, Pak. Ke tengah. dah. Oke. Yang kedua kuasanya adalah pengacara Farisi yang di sebelah kanan saya ini. Ya. Jadi ada 2 tim pengacara. Yang sebelah kiri adalah asisten saya. Indra, Siombing. Lupa gua namamu karena kau nggak kaya. Ya. Yang di sebelah kanan Anda sudah tahu adalah pengacaranya Don King, Don Ritno, yaitu Handika. Saya bawa ke sini karena ada beberapa hal pertanyaan yang dia yang berhak menjawab. Oke. Hari ini sudah di BAP tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. 18 pertanyaan. Oke. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Jadi sebagaimana ketahui ada 3 kasus, ya. Kasus pertama adalah PT Asabri. Kasus kedua adalah kasus blackout di Sumatera. Kasus ketiga adalah menyangkut PT Krakatau Steel. Hari ini baru 1. Ya. Ya, ada 18 pertanyaan yang pada dasarnya adalah 1 menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Itu yang pertama. Yang jelas menyangkut duit tidak ada, ya. Yang kedua adalah menyangkut tempat usaha apa namanya? Deklan. Kafe Deklan itu tanah sewa oleh si klien beliau, nanti dia akan menjelaskan, yaitu si Don Ritno. Ya, Don Rito ya. Ya. Ya Don King aja deh. Don King. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun ART-nya pun sudah bukan Febri yang bayar karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya. Sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul dia tidak tahu menahu. Karena contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah dibawa penguasaan pengelolaan dari Don Ritno kliennya beliau dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri. Ya. Jadi semua terbantahkan menyangkut itu, semua disangkal. Oke. Ada pertanyaan begini. Katanya Tan Kian yang juga teman dekat saya katanya memberikan 50M lebih ya. Ya, 5 juta. Ya, artinya berarti diakui sebagai pemberi suap. Ya, betul. Ya, kalau pertanyaannya kenapa si Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Ya. Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Anda kan keanehan pertama, ya. Tidak sampai sekarang belum, ya. Berarti ada sesuatu yang dikejar. Yang penting
sasaran tembak dapat dulu. Ya, itu sampai sekarang belum. Yang kedua, kan pertanyaannya kan, kenapa Tan Kian itu bukan sebagai tersangka? Gini loh, kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya, kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021 Ya. dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta 4 Januari. di awal di tanggal 4 Januari 2022 di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Ya. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum ya, oke. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022. Itu satu poinnya. Ya. Poin kedua, itu kan persidangan dari mulai tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, kasasi sampai PK, ya sudah 6 hakim sama 6 hakim agung, 12. Dan dalam persidangan Tan Kian adalah sebagai saksi fakta. Yes. Tidak pernah ada pertanyaan dari saksi, dari hakim, kenapa bukan sebagai tersangka. Dan putusannya sudah inkrah, ya sudah final, ya. Jadi berarti 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tan Kian sebagai hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam penegak langsung jadi tersangka? Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim dia pokok perkaranya dia tidak pernah sebagai tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah inkrah, bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal Tan Kian. Ya. Jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah 3 ya. Oke. Sekarang mengenai apa kaitan dari Tan Kian. Ternyata Tan Kian itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Dia tidak ikut menikmati fasilitas apapun, preminya tidak ada. Ingat itu. Yang ada adalah salah satu terdakwa dalam kasus Asabri yaitu Beni Cokro punya tanah, dia bikin KSO kerjasama operasi dengan Tan Kian. Jadi kerjasama loh. Soal ini tanah bukannya tanahnya Asabri, tapi tanahnya Bencok pribadi. Soal duitnya dari mana kita nggak tahu. Hanya itu kerjasama operasi, tapi itu tanah itu pun sudah diambil oleh kejaksaan. Bahkan sudah dalam proses lelang. 29 Juli. Sudah 12 Juli tapi harga belum cocok. 12 Juli sudah mau dilelang itu. Artinya 1 perak pun uang dari Asabri tidak dinikmati oleh Tan Kian. Udah 4 ya? Ya, udah 4. Jadi bahwa memakai alasan Tan Kian sebagai alasan bahwa dengan tidak ditetapkan sebagai tersangka maka Jampitsus ini yang salah, itu salah total. Dari segi korupsi pun tidak ada, karena tidak ada satupun harta Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian, dan juga tanah yang ada kerjasama operasional mau bangun apa, tanahnya udah disita kejaksaan, sudah proses lelang, artinya zero, tidak ada harta daripada Asabri yang diambil oleh Tan Kian yang merugikan keuangan negara. Sehingga
apakah benar ada atau tidak Tan Kian kasih duit ke siapapun, itu swasta sama swasta, dan memang Pak Febri mengatakan no, tidak ada. Dan sampai hari ini Tan Kian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka, sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo, ya nanti saya cerita kenapa saya mau ikutan di sini, langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja belum dibuka sudah diviralkan. Ya. Bayangkan coba, lemari besinya aja belum terbuka sudah diviralkan. Walaupun itu bukan punya Pak Febri. Entar dulu, ya saya kebetulan nonton, saya waktu itu sudah mau masuk opname di rumah sakit jadi saya nonton di sana. Kalau di situ saya belum apa-apa, belum masih relax dulu. Ya. Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Ini jelas-jelas sudah KUHP yang baru yang dibikin oleh DPR, bahkan KUHP zaman Belanda pun sudah nggak ada artinya sama sekali, total. Jadi nggak ada gunanya lagi belajar KUHP. Nggak ada belajar lagi gunanya hukum acara. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Anda bisa tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu sepanjang menyangkut. Jadi ada 4 tadi ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah mencatat ya. Sorry. 4 dari segi hukum tidak ada alasan untuk menetapkan Febri sebagai tersangka. Ya. Sementara itu nanti juga ditanyakan rekan saya pengacara, ada tambahan nggak? Silakan. Baru kita ya, silakan. Sebenarnya kalau di dalam perkara ini gini, ini perkara Pak Farisi namanya. Saya Pak Farizi ya, salah satu pengacara Pak Febri. Ini perkara berbingkai. Berbingkai itu artinya apa? Artinya ini mempersoalkan kewenangan Pak Febri pada saat dibilang katanya pada saat Jampitsus. Oke ya, itu bingkainya ini dipersoalkan di sana. Nah sekarang dalam bingkai itu dia katanya menerima suap. Suap itu syaratnya harus ada penyuap baru bisa dijadikan tersangka. Dan syarat lainnya adalah ada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Sampai dengan saat ini kami mau tahu kewajiban apa yang tidak dilaksanakan Pak Febri tidak terlihat. Sehingga terjadi dia menerima suap. Poin yuridisnya itu, kalau kami lihatnya yuridis ya. Nah, kalau hal-hal yang menyangkut masalah cara pandang segala macam, saya silakan. Saya nggak berani ngomong, saya hanya bisa yuridis. Kalau Anda berpikir bahwa, wah ini ada framing artinya, itu silakan. Oke, jadi untuk meringkaskan, ya sebelum tanya jawab khusus ini, satu kelemahan hukum pertama dari pihak penyidik sebelah sana adalah bahwa Febri tidak mengakui pernah menerima uang yang 50M++. Kedua, juga yang kedua, kalau benar Tan Kian adalah pemberi suap, kenapa nggak jadi tersangka? Kenapa langsung dikejar pejabat senior? Ya, yang ketiga, tidak ada aset daripada Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian karena adanya hanya aset di luar Asabri yang dianggap oleh JPU mungkin sebagai TPPU, yaitu tanah, dikerjasamakan operasikan KSO dengan Tan Kian, tapi tanah itu pun sudah diambil, sudah dilelang tapi belum laku, ya. Apalagi dan mengenai keberadaan uang, ya di 2 tempat itu beliau tidak tahu. Itu kira-kira inti poinnya. Dan yang paling fatal lagi, yang kelima, putus perkara ini sudah inkrah, sudah final. Jauh sebelum dia jadi Jampitsus. Dia Jampitsus akhir Januari 2022. Ini sudah disidik jauh sebelumnya, tahun 2021. Berarti penentuan siapa tersangka adalah Jampitsus pada waktu itu. Itu. Kemudian sampai PN, PT, MA, kasasi, tidak ada, dan Tan Kian juga hadir sebagai saksi fakta di persidangan. Tidak ada satupun yang mempersoalkan bahwa dia harusnya sebagai tersangka. Karena biasanya dalam pengalaman kita, kalau ada itu dalam pertimbangan hakim maka ditulis bahwa terbukti terdakwa bersama-sama dengan ini ada. Seperti kasus asistennya Nadiem disebutkan bersama-sama dengan siapa, ada. Ini tidak ada. Clean 100%. Karena sudah ada putusan pengadilan, maka putusan pengadilan harus dianggap benar. Itu adalah prinsip norma hukum.
Itu kira-kira, silakan bertanya dulu soal. Wow. Satu-satu saja. Pak dari media Pak, ini kan beberapa waktu lalu Pak Febri telah mengakui bahwa rumah yang disentul itu adalah memang rumahnya. Tapi Oke. terkait dengan isi dari Satu-satu. Iya, saya mau jawab, Nyong. Ya. Rumah itu dulunya adalah rumah mertuanya. Oke, Dikasih. rumah mertuanya, Hibahkan tapi cucunya. sudah lama dihibahkan ke Cucunya. cucu dari mertuanya. Jadi secara sertifikat itu bukan atas nama dari Febri. Itu ada buktinya. Itu di BAP tadi ditulis. Ya. Ya, itu rumah mertuanya. Kebetulan mertuanya marga Marbun, satu marga dengan istri saya tercinta Marbun, Buru Marbun. Nah, sudah dihibahkan itu ke cucu, itu kan ada tadi. Iya, cucu. Iya. Ke cucunya, yaitu anak dari Anak Febri. Febri. Itu sudah sertifikat atas nama dia, dan itu sudah jauh sebelum kasus Asabri. Jadi bukan rekayasa. terkait isi berangkas Pak. Udah dibilangin tadi, sejak tahun 2022 itu sudah dibawa penguasaan Don Rito. dari Don Rito. Don Rito. klien dia Don Ritno sebagai Don Rito atau Don King. Nah, sekarang karena menyangkut uang itu kami tidak berhak menjawab. Silakan jawab dulu, Bos. Menyangkut uang ya. Uang dari Tan Kiang 5 juta dolar Singapura mau dihubungkan dengan barang bukti berupa uang yang ada di Cafe Cipete di tempat money changer, kemudian di rumah Sentul. Itu pasti tertolak karena sumbernya bukan dari Tan Kiang. Oh, ada uang masuk 80 M. Mana? Nih, terangin deh ini uang apa nih? Ada 80 miliar dari rekan bisnis dari kliennya dia, tapi saya tidak berhak menjawab masuk ke kliennya dia. Betapa kayanya kliennya dia, tapi lebih kaya saya. Jadi yang disita dari Cafe Cipete itu bersumber dari kerjasama dengan seorang pengusaha. Tapi mohon maaf, hari ini pun kami belum berani menyebut namanya. Untuk apa? Untuk membangun pelabuhan di Kalimantan Timur. Dan salah satu ada 80 miliar. Selain daripada uang yang ditemukan di kafe, juga ada transfer ke perusahaan dalam rangka kerjasama itu 80 miliar ya. berdasar perjanjian yang sah. Jumlahnya adalah kurang lebih 80 miliar. Jadi kami simpulkan jika dihubungkan dengan uang yang ditemukan di kafe sebanyak 3,2 juta US dolar Singapura dan 870 ribu dolar Amerika, itu pasti bukan dari saudara Tan Kiang. Ya. Kami pastikan juga keterangan saudara Ferry Boboho yang mencoba dihubungkan dengan barang bukti itu pasti tertolak secara hukum. Itu firm. Kedua, jika dihubungkan dengan perkara suplai batu bara di PLN, itu juga pasti tertolak secara hukum. Karena klien kami tidak ada urusan dengan para supplier. Mungkin fokus ini dulu Asabri, baru kita nanti ke sana. Oke. Asabri dulu, ada pertanyaan. Udah puas? Masih ada pertanyaan? Jangan diulang lagi pertanyaan yang sama. Baik, jadi gini, menyambung keterangan tadi. Tadi udah kami sampaikan, sekitar tahun 2023, Don Rito meminta izin kepada pemilik untuk menggunakan rumah di Sentul sebagai backup operasional kantor yayasan. Kami ulang lagi, backup kantor operasional yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Ini sudah bisa dibuktikan
adanya sekitar 700 santri dari daerah Papua, dari daerah Maluku yang sekarang mondok di salah satu pesantren di Banten. Ke depan ada rencana dari berbagai pihak untuk membangun pesantren yang besar, masjid-masjid, dan semua fasilitas pendukung, baik itu di Papua ataupun di Maluku, serta di daerah NTT. Nah, kenapa kok disimpan dalam bentuk emas? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Singapura? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Amerika? Pada saatnya kami akan jelaskan setelah para pihak yang berkontribusi itu diperiksa oleh penyidik Jampitsus, disertai dengan semua bukti-bukti yang kuat, yang sahih dan relevan. Kami tidak mau mendahului itu dulu. Kita tidak mendahului. Oke. Jadi sementara itu. Ya, jadi sekali lagi semua unsur pembuktian yang vital untuk membuktikan adanya suap tidak dipenuhi. Pemberi suap tidak tersangka, hak uang harta Asabri tidak ada dinikmati oleh Tan Kian, sudah disita dan sudah dilelang, dan salah total pernyataan penyidik Polri yang menyatakan kerugian negara 22 karena 22 itu sudah kembali 12 triliun dari lelang putusan PK pengadilan. Ya, sisa masih banyak tanahnya, termasuk tanah KSO antara Bencok dengan si Tan Kian ini sudah dilelang tapi belum laku. Jadi 1 meter pun Tan Kian tidak menikmati apapun. Pertanyaannya, kenapa Tan Kian mau katanya membuat berita acara? Waktu akan menjawab. Ya, waktu akan menjawab apakah dia akan tetap sama itu atau tidak, atau apa yang dikhawatirkan. Kami tidak bisa ngomong sekarang. Waktu akan menjawab. Asabri itu dulu ya, nggak ada lagi yang aneh. Mengenai Asabri, Bang, sebenarnya penegasan status PMD itu tersangkanya berdasarkan sprendik dari Polri atau dari sprendik kejaksaan? Yang mana yang sekarang? Asabri, Bang. Kan statusnya Ntar dulu, Asabri yang mana? Kan status PMD kan di yang tersangka. Yang sekarang. Itu sprendik dari kejaksaan atau sprendik dari Polri? Saya jawab itu. Ya. Ini kami merujuk kepada panggilan. Berdasarkan panggilan yang ditujukan kepada klien kami, Pak Febri, itu panggilannya sebagai tersangka. Karena panggilannya sebagai tersangka tentu ada dasarnya. Saya lihat dasarnya adalah sprindik yang ditetapkan oleh Polda Metro. Jadi intinya ini adalah pengalihan daripada tindak lanjut daripada Polda. Mereka menindaklanjuti dengan pemanggilan tersangka di sini. Di sini itu. Tapi memang di sana saya lihat juga ada sprindik dari Kejagung juga. Kalau sprindik dari Polda itu spesifik tanggal 6 Juli 2026. Kalau ini tadi pada tanggal berapa yang baru-baru ini dimasukkan dalam satu panggilan kami. Jadi kalau ditanya dua-dua menjadi dasar dan sebagai tersangka panggilannya. Udah dulu, udah deh, udah itu dulu. Tadi Bang, itu kan Abang lihat memang ada sedikit yang dikangkangi juga bahwa tindak lanjut dari pengacara nanti selanjutnya apakah akan Ntar dulu, belum selesai ini dulu, kamu harus Sabar tidak dulu, lalu. Sabar. Oke, jadi, ntar dulu, jadi ya semua perbuatan yang dilakukan terhadap Febri jelas-jelas telah merobek-robek isi KUHAP, melanggar semua hukum acara, melanggar semua ajas hukum, bahkan zaman Belanda pun nggak ada begitu. Pertanyaannya adalah why dan kenapa? Padahal targetnya itu adalah seorang Jampitsus yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena sudah begitu banyak, sudah hampir 500 triliun uang yang sudah terkumpul. Nanti saya akan bahas itu. Itu dulu Asabri ya. Nggak ada lagi, sudah kan? Sudah kita bantah semua. Korban kekerasan. Bisa saya jelasin. Sini sebentar. Kok lo dapat detail begitu, lo udah didikte lo ya? Gini, jadi intinya kalau di dalam surat saya jawab satu-satu ya. Saya jawab satu-satu. Berdasarkan surat perintah penyidikannya, memang betul ada pasalnya 12E dan 12B.
Sekarang kalau memang 12E, pemerasannya di mana? Karena apa? Kenyataan yang seperti dikatakan Pak Hotman tadi, semua kegiatan yang ada ini terlaksana, tidak ada yang dikurang-kurangi. Artinya hak-hak dari siapa Tan-Kian katanya sampai harus diperas itu nggak ada, tetap terpenuhi semua. Dan hadir di persidangan di bawah sumpah selama persidangan dari Asabri tidak mengatakan dia diperas. Kan dia kan saksi fakta, harusnya disumpah. Saya ulangi ya. Perkara pokok itu sudah diuji mulai dari Jampitsus yang lama sampai dengan pengadilan. Satu. Kenapa? Karena tidak ada kaitan Tan-Kian di perkara uang negara. Justru uang dia ada di sana, katanya kerjasama. Nah, itu yang jadi masalah. Sempat ditanya sebagai saksi. Itu persoalannya. Apakah kita harus menjadikan tersangka? Zolim gitu artinya. Jadi saya nggak tahu, serah kalian. Atas harta dan uang dari Asabri, Tan-Kian nggak ada kaitannya. Ya, dia hanya terkait si Bencong itu beli tanah, dikerjasamakan, hanya itu tok. Dan itu sudah disita tanah itu. Jadi mengenai kerugian Asabri ini nggak ada kaitan. Itu hanya TPPU lanjutannya. Nambah Bang Ijin, Pak. Ya. Bagaimana cara merasnya? Sementara fakta yang didalilkan, si Ferry memberikan uang kepada si Norman 5 juta, itu tidak betul. Itu adalah fitnah. Kedua, pihak karyawan money changer 7 orang pada saat mentalnya down diancam dengan pasal sumpah palsu kalau memberi keterangan palsu. Mereka menyatakan semua tidak ada uang 5 juta dolar masuk ke money changer. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang pertanyaannya adalah apa betul si Tan-Kian pernah ketemu Pak Febri? Pak Febri menyatakan, "Weh, gua minta sekian." Fakta itu nggak ada. Tan-Kian menyatakan nggak pernah ketemu Pak Febri. Kedua, si Pak Febri juga menyatakan tidak pernah menyuruh si Ferry Babi meminta uang ke Tan-Kian. Jadi konstruksi pemerasannya adalah konstruksi yang fiktif. Ada jalur di tengah yang putus. Bagaimana supaya itu bisa seolah-olah berjalan mulus sampai diserahkan ke Kejaksaan Agung? Si Ferry Bobo tidak pernah di BAP sebagai saksi. Padahal dia adalah aktor utama. Yang kerok dia. Ahli fitnah. Moga Bang lanjut. Hah? Apakah Pak Ferry dikriminalisasi? Menurut kau gimana? Lu punya otak nggak? Ya, jawab dulu. Menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu apa? Itu belakangan. Itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Saya sudah 43 tahun pengacara. Itu didapatkan persetujuan belakangan. Sudah disita dulu baru persetujuan. Siapa? Pak Febri belum pernah diperiksa. Belum ada pemanggilan. Belum. Yuk, dari awal saya udah bilang, langsung sudah diviralkan, ditanya juga enggak, dipanggil juga enggak, sudah langsung. Bahkan dari mulai cara membuka, belum dibuka Udah videonya. mesinnya aja, lemari mesin, udah masuk video, udah nyampe ke Singapura, baru mau dibuka. Tadi tanpa diperiksa langsung diperiksa. Emang lu nggak tahu, emang itu dia, makanya apa? Apakah akan ada pra-peradilan gitu? Sabar, ada waktunya, oke? Tapi coba dulu pakai suara hatimu. Ya, ini Jampitsus loh. Bagaimana masyarakat lemah. Itulah salah satu kenapa Hotman Paris turun yang kliennya berjubel konglomerat. Mana mungkin saya mengharapkan uang dari Pak Febri. Ya. Itu nanti gua jelaskan kenapa saya mau di sini. Apa? Katanya waktunya sudah selesai. Apa? Kita sudah disuruh selesai. Enggak, yang belum ada 2 lagi, Pak. Nggak bisa selesai. Sabar, Pak. Saya berwenang di sini. Yang kedua, itu 1 ya. Yang kedua, biar jelas, Asabri selesai ya.
Sekarang yang kedua soal Krakatau Steel. soal itu dulu. Apa blackout? Blackout. Ini yang paling lelucon. Biar cepat. PT yang jadi supplier batu bara yang dituduh terlibat itu ternyata dia tidak supplier untuk Sumatera Utara. Iya, untuk Jawa Bali. Padahal blackout kan di Sumatera Utara dia untuk Bali dan Jawa. Ya terus apa kaitannya? Ngerti nggak? Suralaya, PT Ya nggak ada kaitannya apa? Bali dan Suralaya. Itu jelas-jelas itu paling parah lagi. Ya, dituduh dan kerugian 5 triliun dari mana? Orang cuma 2 malam belum pernah dihitung. Artinya PT yang dituduh katanya menyogok itu tidak ada kaitannya dengan suplai batu bara untuk Sumut. Dia adalah Bali dan Suralaya ya. Ya, itu paling fatalnya. Ya. Itu pun di situ yang memberikan sogok juga belum tersangka. Nggak ada tersangka. Halo Mas, nggak ada tersangka. Kemudian kasus ketiga yang kasus Krakatau Steel juga nggak ada tersangka. Itu adalah PT swasta yang punya hutang kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Hutangnya masih ada, belum ada keuangan negara yang dirugikan. Jadi benar-benar nggak ada. Karena agar gerak cepat, saya akan terangkan mulai yang poin lain ya. Ya sekarang kenapa si orang Hotman Paris yang sudah sukses mau? Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Walaupun waktu dia menteri kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Waktu saya di Singapura, saya kan operasi saraf kejepit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bergerak karena 2 hari harus itu. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian Dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba. Disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik. Saya merasa tertantang. Walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar hak asasi gue yang pegang gratis. Semua termasuk Anda tahulah semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral bom. Sudah 10 tahun saya begitu. Kasus Yupita, kasus polisi yang kemarin juga yang bikin, kasus Radit di Matar, kasus pesantren Lombok, kasus ABK kapal yang itu semua. Kalau udah saya ngomong sukses semuanya. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat klien saya. Itulah saya terpanggil ya, karena saya merasa ada yang baik. Dan yang kedua, beliau ini sekarang Jampitsus, lu tahu nggak transfer pricing itu? Dalam sejarah kejaksaan di Indonesia sejak zaman Majapahit, termasuk presiden-presiden yang sebelumnya, belum pernah ada kejaksaan, ya ini aja sudah 430 triliun yang terkumpul uang berupa uang cash masuk ke kas negara. Apalagi dengan transfer pricing, lu tahu nggak ribuan triliun ruginya. Yang sedang diproses sekarang. Belum lagi yang nggak ketahuan karena zaman itu sudah berlangsung dari zaman presiden zaman dulu. Ya, berarti banyak oligarki yang terapa di sini terganggu. Ya, belum lagi kasus petrol, ya, si R yang lagi di Malaysia, belum lagi kasus MBG segala macam. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itulah backgroundnya biar tahu. Sudah kamu tahu semua bantuan hukum yang kita kasih, yang saya kasih itu banyak uang dari saya nggak usah bilang.
Kasus Radit semua saksinya gue yang biayai. Kasus ABK kapal gue yang biayai ke Komisi 3. Semua, nggak mungkin. Puluhan pengacara saya kirim. Jadi bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gue ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash. Dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus, itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Ya, dan semua klien saya konglomerat tanya semuanya. Perkara bisnis di Singapura, semua gue yang pegang kalau dari Indonesia. Murni benar-benar saya merasa selama saya di Opname, saya kok presiden digituin? Padahal banyak video, inilah video-video dari presiden saat membanggakan uang hasil temuan dari Jampitsus, tentu dengan atasannya Jaksa Agung. Inilah, Anda sudah tahu itu, berpuluh-puluh triliun. Kok bisa orang yang tangan kanannya ini begitu saja dipermalukan, melanggar KUHAP? Kalau ada yang mengatakan itu tidak melanggar KUHAP, ayo kita sama-sama robek gelas sarjana hukum kita. Benar-benar KUHAP itu tidak dipakai sama sekali. Ya, benar-benar saya merasa kok presiden digituin, padahal belum ada zaman dulu pun, sejak dari SBY, dari mulai Jokowi, kejaksaan ratusan triliun, udah 430 triliun uang cash masuk ke kas negara. Belum lagi transpricing itu bisa ribuan triliun. Dan siapa yang melakukan itu? Jampitsus Febri. Kok kenapa langsung lebih rendah dari tukang ayam, lebih rendah dari pencuri ayam? Andalah yang tahu apa backgroundnya. Ya, ada lagi? Apa? Emang lu fakultas hukum udah jelas lah, nggak usah pakai ditanya pasal berapa. Monjong lu ah. Udahlah, nanti kalau kamu datang ke saya, pasal berapa? Ini semua, ini mantan jaksa. Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, ya, dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti jadi wartawan. Ya kalau Satu-satu sebentar. tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu. Tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif, mempersilakan pemeriksaan secara profesional Tanpa intervensi. tidak mau mengintervensi. Oke, selanjutnya kedua, karena sudah tidak Jampitsus, dia tidak bisa mengatur apapun yang ada di dalam sini lagi, sudah ada PLT-nya. Ketiga, barang buktinya pun sudah dikuasai oleh penyidik. Apalagi itu alasan-alasan yang selama ini dikeluarkan oleh penyidik untuk melakukan penahanan. Yang terakhir, karena ada upaya hukum cekal, tidak perlu ditakutkan lagi dia keluar negeri. Menurut kami itulah alasan yang bisa mungkin diterima oleh misalnya. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Itu bayangkan coba bahan ini fotonya di. Hah? Ada hidden agenda dong berarti ya? Tanya kakekmu, masa tanya gua? Nggak tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gua nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda itu. Gua jangan tanya itu. Udah deh, shut up. Nggak, saya nggak tahu. Udah deh, kok pada bisa gua menafsirkan maunya orang? Udah saya jawabannya, lu harusnya tahu. Kita tidak bisa menafsirkan. Loh. Cuma kita berpikir seperti itu. Seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun, belum lagi transfer prasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya,
Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya? Apa? Keliru. Iya, betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya. Ya udah deh, jawaban sendiri lah. Jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, ya? Sudah mulai capek kita, Bang. Gua nggak tahu. Kita nggak tiap hari nempel ke dia, ketemu Ya. sekali aja tadi sudah selesai ya. Udah jelas? Jadi unsur hukumnya tidak dipenuhi, unsur dari segi sopan santun, penghormatan terhadap atasan juga tidak ada. Itu terjadi, bayangkan coba. Andalah yang tahu. Oke? Kalau ada anak Anda yang sangat membanggakan, Anda sudah menghasilkan duit bagi keluarga, tiba-tiba oleh anak yang lain langsung dipermalukan. Apa? Yang malu duluan adalah bapaknya. Makanya saya bilang, saya maju, ya. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari presiden. Lo tahu gua dikasih jabatan apapun, termasuk menggantikan siapa itu, si Pigai, gua nggak akan mau, nggak tertarik gua. Walaupun perlindungan HAM sudah ribuan kasus dari gua dari Kopi Joni, tanpa imbalan apapun. Modal saya hanya 1 handphone. Begitu saya teriak, habis semua. Semua penyidik langsung kocar-kacir. That's me, Hotman Paris. Teman dekat aja MB dulu. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak semua ya. Mari. Mana enggak saya foto ini. Mana foto Prabowo itu? Di sana. Sebentar. Nih. Nah, biar kalian baca ini. Inilah, ini gua foto ini. Ayo foto sama gua dong. Prabowo dengan kebanggaannya Jampitsus. Hah? Prabowo dengan kebanggaannya Jampitsus kok dibeginikan? Sudah cukup, terima kasih semua ya. Bawa tuh, saya mau pulang. Ya. Kayaknya gimana? Mama saya di HP hilang. Itu HP gue kemana kayak ketinggalan. Jadi bilang kepada fans saya udah dugaan, termasuk follower saya juga, saya tidak mencari uang. Saya benar-benar Nanti telepon ya. saya menjaga marwah jadi presiden kita, raja kita dan klien saya. Bang, gaya lagi bang.